aktivis hormon Indonesia. aktivis hormon Indonesia, Lena. Atau kalau mau tertarik untuk HRT, itu apa yang mesti dilakukan? Tes atau pemeriksaan apa? Mungkin ada sekarang yang sahabat Kian yang jadi berpikir jadi takut nih gitu menghadapi mungkin ya, padahal sebenarnya nggak usah juga ya dok. Hai sahabat Kian, pandangan dan opini yang disampaikan dalam episode ini merupakan milik narasumber dan ditujukan untuk edukasi serta informasi semata. Konten ini tidak menggantikan saran atau diagnosis atau perawatan medis profesional. Untuk kebutuhan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, sahabat Kian disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter atau tenaga kesehatan terpercaya. Padahal sebenarnya kalau kita tidur banget, kita tuh loh. bisa nahan buang air kecil sampai subuh gitu. Dan baru subuh kita baru bangun dan baru buang air kecil. Makanya kenapa bayi itu kan bisa ngompol, karena kan dia pules banget tidurnya ya. Terus dia sampai buang air pipis sambil tidur kan kalau anak kecil kan gitu. Memang kalau yang namanya tidur, akhirnya tidurnya tuh benar-benar straight sampai 7-8 jam. Iya loh dok. Aku jadi nggak pernah kebangun untuk ke toilet kok. Iya, jadi memang ke toilet ya pas bangun tidur pagi-pagi. Ada yang kesusahan ketika susah balik tidur, ada yang mudah balik lagi jam 3 untuk jatuh tidur lagi. Nah, orang-orang yang mudah jatuh tidur merasa itu bukan gangguan tidur, padahal sebenarnya kan ada sesuatu yang membuat ketidaknyamanan menahan buang air kecil itu harus dia bangun dan buang air kecil. Dan ini hitungannya juga ini ya, seberapa banyak yang dia minum tuh harus diperhatikan, karena kan biasanya 1-2 jam sebelum tidur sebaiknya nggak minum air banyak-banyak gitu. Tapi kalau dia tetap terbangun berarti emang ada gangguan tidur. Oke. Tapi dalam kasusnya Lena ini kan yang namanya terapi hormon ini kan sangat membantu ya. Tapi masih banyak orang tuh yang yang takut gitu loh. Bahkan bukan pasiennya aja tapi dokternya aja. Emang kenapa sih? Kayaknya dulu tuh kayak orang bilang awas loh nanti bisa kena kanker gitu kayaknya. Sebenarnya kalau kita tarik mundur, hormon replacement terapi atau menopause hormon terapi ini, HRT atau MHT ini udah sering dilakukan dari zaman dulu banget gitu. Sampai ada suatu penelitian Women Health Initiative di tahun 2002 itu yang membroadcast secara menyeluruh kalau ini berbahaya karena dapat meningkatkan kanker payudara. Itu di 2002. Yang namanya penelitian di kedokteran kan nggak bisa dalam periode yang singkat gitu. Jadi 20 tahun kemudian dari broadcast penelitian itu, di 2022 keluar lagi pembantahan dari penelitian tersebut gitu. Jadi sebenarnya dia bisa bermanfaat kalau misalnya diberikan kepada orang yang tepat, karena di penelitian WHI itu subjeknya adalah perempuan di atas 60 tahun. Jadi rata-rata usianya 63 tahun. Yang memang udah nggak eligible sebenarnya untuk mendapatkan HRT terapi kan hormon gitu. Karena dia udah sebenarnya dia udah mungkin 20 atau 10 tahun tanpa estrogen. Iya, betul. Jadi dia udah subjek penelitiannya usianya udah 63 tahun rata-rata. Jadi ketika dia diberikan HRT itu dia sudah berumur di atas 60 tahun. Rata-rata ya? subjek yang diteliti yang udah menopause lama gitu loh. Jadi Penelitian sementara itu. HRT itu bagusnya memang digunakan oleh orang yang belum postmenopause. Begitu dok? Iya, setidaknya postmenopause 10 tahun, kurang dari 10 tahun. Kemudian bukan kesalahan ya, tapi subjek yang digunakan oleh si penelitian itu yang kedua menggunakan jenis HRT sintetik yang oral, baik estrogen ataupun progesteron. Sementara sekarang kita menggunakan yang bioidentical micronized yang dioles untuk estrogennya. Iya, saya pakai yang itu semuanya. Jadi memang ada pilihan-pilihan yang sekarang mungkin lebih bisa diberikan ke perempuan gitu dibandingkan yang dulu. Jadi memang tergantung rute pemberiannya, maksudnya rute dari oral atau topikal dioles. Yang kedua usianya gitu, saat menggunakan tuh di mana gitu, karena akan lebih aman kalau misalnya penggunaannya tuh lagi periode perimeno dengan gejala atau tidak lebih dari 10 tahun
postmenopause. Pertanyaannya dok, jika seorang wanita tidak merasakan gejala, tapi kan kita tahu estrogennya kan tetap turun ya. Dan itu banyak sekali orang Indonesia karena menerima. Menerima banget anaknya. Nah berarti kan kalau estrogennya turun, tetap dia punya resiko akan 3 penyakit yang tadi itu kan. Iya. Jadi Iya. seandainya Kalau apalagi kalau dia lifestyle-nya Juga kurang nggak baik bagus ya, gitu itu. Seandainya nih seorang wanita, saya nggak ngerasa gejala macam-macam sih, tapi saya ingin melindungi organ-organ saya gitu. Saya nggak mau kena osteoporosis misalnya, tapi saya mau HRT, itu masih mungkin. Sebagai pencegahan berarti kan? Iya. Sebenarnya secara studi itu pencegahan ini masih banyak banget dilakukan dan banyaknya penelitian kecil. Karena sebenarnya kalau penelitian di dunia kedokteran itu jarang sekali yang melibatkan subjek itu perempuan di usia midlife. Gitu, sedikit gitu loh. Makanya sekarang mulai banyak tuh yang bikin case study atau nggak sampai yang randomized control trial yang ratusan ribu penelitian gitu. Jadi memang baru penelitian kecil dan itu memberikan dampak yang positif sebenarnya gitu. Jadi ya itu pentingnya kita untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dunia medis gitu. Bagaimana mereka melakukan penelitian itu dan ya itu bisa menjadi pilihan. Aku pengen menjadi mengikuti yang ini atau aku kayaknya yang ini aja gitu. Jadi memang Dian penting kayaknya sih. Lena kita harus seperti dokter, kita harus baca-baca jurnal. Sekarang sudah banyak diartikan oleh dokter-dokter yang aktif di sosial media sebenarnya ya. Iya, sudah memberikan Jadi pengetahuan. ini mumpung kita lagi ngomongin hormon terapi, boleh dijelasin lagi nggak dok, kalau estrogen buat apa, progesteron untuk apa, kalau pakai testosteron tuh untuk apa, ada lagi sekarang kan estriol, krim itu untuk apa? Ya, jadi kalau secara garis besar hormon perempuan itu kan estrogen dan progesteron. Kalau misalnya hormon itu udah mulai turun, berarti hormon replacement terapi atau pengganti hormon kan hormon si estrogen dan progesteron itu yang utama dulu gitu. Kemudian muncullah penelitian lagi kalau misalnya ternyata perempuan itu punya hormon testosteron juga yang sedikit dibandingkan laki-laki, ya sudah pasti. Kalau nggak nanti kita jadi kumisan. Dan dia ikut-ikutan turun gitu kan. Udah sedikit turun. Iya, karena memang sebenarnya dihasilkan ada sebagian kecil dihasilkan di ovarium juga gitu. Jadi ketika ovariumnya udah fungsinya udah menurun, dia ikut-ikutanlah turun. Udah cuman punya sedikit, turun juga. Berarti kalau yang ovariumnya diangkat juga otomatis testosteron juga langsung drop ya dok? Jadi ketika hormonnya itu semua pada turun, testosteron ikut turun, yang udah punya sedikit turun, ternyata testosteron itu di perempuan membantu fungsi kognitif juga, ngebantuin si estrogen, buat masa otot juga, buat ya lebih sharp lah ingatannya, memori segala macam. Dan termasuk dalamnya libido. Makanya kenapa kalau dulu kan kalau udah menopause biasanya udah libidonya udah menurun udah dan pengen. Iya, yang kayak gitu-gitu itu bisa dari si testosteronnya juga. Akhirnya beberapa kelompok orang-orang yang melakukan penelitian ini mencoba memberikan hormon replacement terapi testosteron dan mendapatkan efek yang sangat baik gitu ke perempuan. Sayangnya belum pernah ada dosis sampai sekarang ya, kecuali yang compounding atau racikan, belum ada dosis yang bisa diberikan untuk perempuan. Kalau di sini ya. Sediaan. Jadi perempuan-perempuan ini masih menggunakan obat gel yang diberikan untuk laki-laki dengan dosis yang kita bikin sendiri gitu. Off label ya. Off label gitu. Jadi kayak beberapa negara kan udah ada ya dok ya, kayak yang untuk dosis perempuan yang ya. memang dia khusus untuk perempuan, yang di New Zealand, di Australia, Afrika di Selatan. Afrika Selatan sama UK. UK Katanya sih memang sih lebih Amerika maju lagi sih. sebentar lagi sepertinya sudah mau menyusul juga. Mereka Tapi lagi ngurusin di mana? FDA US, Amerika. iya. Kayaknya mereka lagi
lagi apa tuh getol genjot itu. Banyak aktivisnya sih, aktivis dokter-dokternya perimeno dan meno di US. Aktivis hormon Indonesia. aktivis hormon Indonesia, Lena. Kayaknya dia jago banget. Kita tadi gua sama dia cuman yang oke, yang sambil belajar banyak gitu. Kayaknya dia soalnya bukunya aja udah segini dan itu scientific semua gitu ya. Dan sayangnya itu, makanya kita kan sangat menyayangkan ya, kenapa kalau cowok tuh dapat obat disfungsi ereksi itu dapat dengan mudah gitu, tapi kenapa penurunan libido ke cewek tuh nggak ada obatnya gitu kan? Iya. Gitu. Mungkin itu yang harus disuarakan juga Iya, rupanya. sebagai gitu ya. aktivis HRT. Suaranya harus keras. Suaranya harus keras. Len. Ayo Len, Iya, keras iya. lagi Len. Apa gitu harus ya? Tapi oke, tadi dengan perbincangan dari Lena yang juga sudah mengalami dan tadi penjelasan dari Dok Din tuh berarti kalau misalnya yang namanya hormone replacement therapy ini tuh memang sangat tergantung kondisi orangnya ya. Jadi yang dimasukkan atau hormone replacementnya tuh apa aja tuh itu memang setiap individu tuh berbeda ya. Secara garis besar ya pasti estrogen progesteron tadi. Dosisnya menyesuaikan, dia tuh sangat individualized, personalized, dan dosisnya naik turunnya, evaluasinya itu benar-benar nggak bisa sama, nggak kayak obat batuk atau obat demam gitu yang kita bisa dapat satu semua bisa memberikan efek yang sama gitu. Ini memang beda sih. Siapa yang boleh melakukan HRT dan siapa yang tidak boleh? Baru mau nanya. Atau kalau kan aku kan belum pakai HRT ya Dok ya, menyambung yang Leta tanya, atau kalau mau tertarik untuk HRT itu apa yang mesti dilakukan, tes atau pemeriksaan apa dan kemana? Oke. Pertama kemana dulu kali ya? Kemana dulu? Jadi gimana ya? Kalau ngomongin kemana, yang pasti dokter-dokter yang paham betul bagaimana hormon perempuan itu bekerja, gitu. Kemudian yang kedua, dia harus update tentang bagaimana pemberian hormon replacement therapy, jenisnya, dan apa yang aman untuk masing-masing individu, gitu. Yang kedua pertanyaannya tadi siapa yang tidak boleh? Yang Siapa red yang flag, boleh dan siapa yang tidak boleh ya? Siapa yang tidak boleh? yang red, kalau yang boleh itu sebagian besar sebenarnya boleh. Mungkin kalau yang lampu kuning gitu, itu buat orang-orang yang memang udah ada penyakit seperti hipertensi, diabetes, itu mungkin Comorbid lebih komorbid, pernah riwayat stroke. Itu bukannya tidak boleh, tapi harus dilihat lagi. Riwayatnya, kayak faktor pembekuan darahnya terganggu gitu. Autoimun itu harus lebih banyak diskusi sama dokter yang memang paham. Terus yang red flag itu yang breast cancer udah pasti jangan. Aktif ya, bukannya riwayat breast cancer. Jadi kayak sedang dalam terapi kanker payudara itu nggak boleh. Yang kedua, kalau misalnya kanker endometrium atau kanker rahim gitu. Kalau sudah sembuh? Kalau sembuh itu sebenarnya terbuka diskusi sih. Jadi memang harus sama-sama tahu risikonya. Walaupun ada yang bilang boleh, tapi tetap menurut saya pasien juga harus paham benar gitu apa risiko yang akan terjadi gitu. Terutama yang estrogen reseptornya positif, kan ada yang itu. Jadi sebenarnya pilihan, tapi yang benar-benar nggak boleh tuh yang sedang aktif kanker payudara. Dan tapi untuk yang estriol cream itu Dok? Oh iya, jadi kan tadi estrogen dan progesteron. Apa kita cerita lagi nih tentang estrogen? Jadi estrogen itu kan ada tiga. Ada tiga. Estron, estradiol, dan estriol. Oke, gitu. lulus dapat 100. Ya, S1, E2, E3. Tanya deh. Ya, coba ya. Estron, estriol, Estradiol. Wah, 100 Estradiol yang kedua. Iya. Urutannya salah. Iya. Tapi udah dapat tiga-tiga. Iya. Jadi sebagian besar di tubuh kita kan estradiol. Iya. Ada yang lemah namanya estriol. Estriol yang lemah itu sifatnya tuh karena lemah, dia biasanya penggunaannya tuh hanya di satu tempat aja, nggak terserap secara sistemik atau beredar di peredaran darah. Sekarang bisa digunakan
di area vagina atau area kewanitaan. Itu bagus untuk infeksi saluran kemih, untuk yang vaginanya kering, yang ada masalah saat berhubungan seksual juga kering terus sakit gitu. Itu bisa membantu di situ. Dan dia lebih aman karena dia kan lemah ya, estrogen yang bukan yang sekuat estradiol. Dia lebih aman untuk digunakan perempuan di atas 60 tahun dan misalnya ada cancer itu jauh lebih aman pakai itu karena ya itu tadi nggak sistemik. Hanya bekerja di topikal ya. Hanya. Sekarang malah banyak yang pakai buat muka juga kalau di luar. Iya. Oh gitu. Oke. Tadi itu estriol ya. Estriol. Karena katanya membantu untuk kulit yang sudah menipis ya dok ya. Regenerasi ya pokoknya kulit-kulit yang kering kali ya. Lalu estron? Ya, estron itu yang satu. Dia itu yang ada di jaringan lemak adipos kita bilang ya. Itu yang kita tidak mau. Kita udah berapa SKS ya hari ini ya belajar tentang itu yang kita nggak mau. Kita mau sebenarnya tiga-tiganya sih ini berfungsi cuman belum ada HRT yang estron gitu. Belum pernah denger juga. Kalau estradiol? Estradiol itu yang HRT yang sebagian besar menggunakan tuh si estradiol itu. Itu yang berperan untuk melindungi si segala dari tulang macam keropos untuk kesehatan jantung. Untuk kalau misalkan kita termasuk yang boleh untuk terapi hormon ini ya, itu berapa lama sih kita melakukan terapi ini? Betul banget sih. Ini juga banyak yang nanya gitu, apakah harus seumur hidup gitu Terus-terusan, sekalinya pakai? Kembali lagi, yang namanya terapi hormon ini kan efeknya nggak cepet gitu. Palingan kita ngelihat 3-6 bulan gitu. Sama kayak penggunaan kontrasepsi. Kalau misalnya kita pakai kontrasepsi kan, terus kita bukannya nggak boleh stop kan? Gitu. Kita bisa aja stop gitu, tapi mungkin resikonya ya hamil gitu kan. Ya sama dengan hormon replacement terapi gitu. Sebenarnya nggak ada yang mutlak harus bilang sekali lo pakai lo harus seumur hidup pakai. Enggak, cuman penggunaan jangka panjang aman asal nggak lebih dari 60 tahun tadi gitu. Terus kalaupun menggunakan maksudnya aman tapi tidak lebih dari umur 60. Maksudnya hanya boleh dipakai sampai kita umur 60 atau enggak boleh dipakai kalau mulainya di umur 60? Iya, jadi penggunaannya sebisa mungkin pas udah 60 dievaluasi lagi gitu. Oh, dievaluasi penggunaan lagi. 10 tahun evaluasi lagi butuh atau enggak. Terus ininya screening lagi gitu ya. Ya, screening sih tetap per tahun, cuman untuk melanjutkan lagi coba dilihat gitu sebenarnya gimana gitu. Jadi misalnya ada yang baru 3 tahun pakai gitu terus aduh mau stop dulu gitu. Sebenarnya nggak ada larangan dan nggak ada efek samping juga. Oh gitu. Iya, palingan ya ada pasien saya yang udah pakai 2 tahun gitu. Terus datang ke saya udah pernah pakai 2 tahun, saya berhenti setahun. Berat badan saya melonjak gila-gilaan. Oh gitu. Iya. Saya mau pakai lagi gitu. Ya palingan jadinya ya efek kurang estrogen tadi muncul gitu. Tapi bukan efek yang tiba-tiba jadi penyakit lain masuk itu ya enggak. Cuman ya efek-efek kurang estrogen tadi jadi Tapi bisa tentunya muncul. efek ini setiap individu berbeda ya dok? Iya betul. Misalnya tadinya tidurnya baik-baik aja, pas stop jadi susah tidur. Ya paling yang kayak gitu efek yang mungkin itu, terjadi. Makanya saya progesteronnya itu dok yang diminum tiap malam. Soalnya kalau saya bikin yang cuman setengah, cyclic, cuma 2 minggu gitu, pas lagi nggak minum ya udah tidurnya jadi nggak deep sleep lagi. Itu juga jadi gini, penggunaan si progesteron kan ada yang siklus, ada yang per 2 minggu, ada yang benar-benar setiap hari gitu. Itu individualized juga. Jadi misalnya kalau Telena pilihan dan ya enaknya cocokan yang mana. Kalau Telena mau karena susah tidur. Ada yang kalau hormonnya naik turunin gila-gilaan tuh makin sakit kepala gitu. Jadi memang dia harus pakai hormon yang stabil terus di badan. Itu ada juga gitu. Jadi saya ada pasien yang dipakai cyclic tuh bener-bener bloated setiap mau masuk periode luteal tuh atau 2 minggu menggunakan progesteron tuh karena progesteronnya masuk jadi nggak enak, konstipasi apa segala macam. Akhirnya digunakan yang cyclic yang continuous, dia jauh lebih membaik gitu. Jadi kayaknya memang
dia harus, jadi memang dilihat-lihat Iya, sih iya. Jadi enaknya kita harus yang peka mana ya, gitu. Dan harus peka. sabar sih ya. Iya. Karena kalau nggak sabar pasti mikirnya itu gagal. Nah, masalahnya di usia-usia sekarang perimenopause ini toleransi kesabaran itu makin rendah, setipis tisu gitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri. Tapi anyway, kalau kita membahas yang namanya hormon terapi ini memang ini bisa membantu ya, Dok. Tapi balik lagi, konsultasikan lagi nanti dengan dokter masing-masing sahabat Kian karena setiap orang itu berbeda dan kita juga harus dicek juga gitu kan. Oh iya, Harus tadi dicek mungkin Mbak juga. Dia nanya tentang kalau misalnya mau terus harus dicek Harus apa dicek apa. gitu kan. Iya. Screeningnya apa aja Iya, ya? Atau Screeningnya. ada tes. Iya, yang mesti sebenarnya sih dilakukan. idealnya kita punya hasil medical check up terakhir lah yang standar fungsi liver, fungsi ginjal, Iya. karena kan yang namanya obat-obatan itu kan dikeluarin dari hati ataupun ginjal gitu ya. Kemudian nilai gula darahnya karena HbA1c itu penting. Itu dilihat kadar gula darah di tubuh selama 3 bulan kalau HbA1c. Kemudian kita tahu tiroidnya itu gunanya apa? Buat menyingkirkan sebenarnya dia tuh ada masalah lain nggak selain dari Ya. soalnya takutnya kalau misalnya diberikan HRT keluhannya sakit kepala apa ternyata ferritinnya rendah, B12-nya rendah atau tiroidnya keganggu Itunya gitu. dulu yang harus diberesin Itunya dulu ya. sebenarnya. Jadi jadi HRT itu bukan magic pills. Banyak yang kayak udah kasih gua HRT, gua nggak mau naik berat badan, ya nggak gitu. Itu bukan obat diet gitu. Iya, Jadi iya. emang harus ada perbaikan dari semua sistem tubuh Iya, iya, dulu, iya. baru bisa menggunakan. Berarti Jadi harus gejala- cek. Ya, sorry. sorry. Berarti harus cek lengkap dulu ya. Lengkap. Terus yang pasti adalah karena nggak boleh di kanker payudara harus mamografi atau USG payudara Oke. sama scan rahim. Oke. Oke. Iya, iya. Jadi Kalau mau lebih detail bisa pemeriksaan genetik kanker payudara seperti BRCA1-2. Oke. Itu juga bisa. Tapi biasanya kalau clear di mamo saya sih tetap Iya. mulai. Jadi walaupun memang dia bisa membantu banyak, tapi ternyata tidak semudah itu, Fernando. Iya. Harus banyak. Justru biasanya memang banyak pasien yang tidak tercover insurance. Beratnya tuh ketika mau bayar pemeriksaannya Pemeriksaannya dibanding sih. HRT-nya Iya. gitu. Iya. Karena sebenarnya kalau HRT sama harga suplemen kan nggak jauh beda ya Iya. maksudnya. Tapi pemeriksaan itu Pemeriksaannya yang harus Ya, dipastikan screeningnya benar-benar sehat Iya. dan Iya. eligible untuk bisa melakukan yang namanya terapi hormon ya, Dok Iya. ya. Dan itu tesnya itu, ceknya itu kita ke dokter dulu. terus sebaiknya memang ke dokter dulu. Jadi Sebaiknya bisa harus tahu ya. apa yang harus Jadi nggak dicekin. langsung aja pergi ke tempat-tempat diagnostik gitu langsung minta Iya. ambil darah tes sendiri. Saat Jangan ini gitu belum juga. ada pre HRT. Mungkin nanti Iya, mungkin iya, ada iya. nih 5 Iya, tahun iya, lagi iya. ada Iya, paket kayaknya kita pre mesti HRT. buat ya. Soalnya kan di beberapa tempat screening. iya kan di beberapa Iya. tempat kan itu sudah ada paket-paketnya, paket Iya, wanita, iya, belum gitu, sih. paket ini kan itu belum ada gitu. Karena Jadi kan memang ramenya harus ke juga dokter baru dulu. ya. Iya, iya, Iya iya. sih. Baru Kayaknya awareness-nya gara-gara tuh yang sekarang. 2022 itu. 22 terus dan nyampe ke Indonesia juga agak lama ya 4 Iya. tahun baru nyampe ke Thailand dulu baru ke sini. Iya, iya, iya. Dok, itu tadi kan sempat bilang kita harus mengesampingkan dulu bahwa ini tuh ternyata bukan tiroidnya gitu. Memang gejala-gejala hypo atau hyperthyroid itu mirip-mirip orang gejala Iya, perimenopause. palpitasi gitu kan kayak orang hipertiroid kan dia berdebar gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa menyingkirkan si tiroidnya kita pikirnya palpitasi karena perimeno gitu karena sekarang semua orang ngomongin perimeno Iya. jangan-jangan gue deg-degannya perimeno gitu padahal sebenarnya lab pemeriksaan ini belum dilakukan. Belum Misalnya tentu contoh juga karena itu. rambutnya rontok banget ternyata ferritinnya rendah, cadangan zat besinya, triple Dia langsung Iya, 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 iya. benar itu Iya, aku tuh. vitamin Iya. D-nya ternyata Mungkin. memang rendah. Jadi memang makanya harus dibereskan dulu itunya baru mengawinkan dengan si Nih kayaknya banyak nih terapi. yang harus dini itu jadi mikir nih mungkin jadi kayak mungkin ada sekarang yang sahabat Kian yang jadi berpikir jadi takut nih gitu menghadapi mungkin ya padahal sebenarnya nggak usah juga ya, Dok. Oh, sebenarnya juga topik-topik ini bukan mau nakut-nakutin orang Bukan, sih. kalau buat aku bukan takut loh. Jadi kayak
oh aku Kita bisa jadi berstrategi. paham. Yes, Iya, betul. betul. Jadi Hmm. bersiap-siap, Iya, berjaga-jaga ya. Iya. Sebenarnya kan emang harusnya kan kita memang sebaiknya kan udah belajar sehingga Iya. mengerti apa yang akan terjadi dan kita bisa menolong diri sendiri Iya, gitu iya, ya. Ya itu karena ada gap di mana dibilangnya berbahaya dan kayaknya Iya. midlife itu nggak punya pilihan. Disitulah Iya. sebenarnya gap itu muncul gitu karena Iya, iya, memang iya. sejujurnya di kedokteran juga hanya sepintas aja tentang perubahan hormon ini di midlife, bukan suatu topik sendiri yang harus diselami Dipelajari gitu, ya. dipelajari. Mungkin juga karena terutama di Indonesia ya, masalah obstetri atau kehamilan bermasalah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih meningkat si angka kematian ibu gitu. Iya. Jadi mungkin Oh, perhatian kesana semua ya. perhatiannya Ya, kita kesana perhatiannya dulu kesana, gitu, ha. menyiapkan calon-calon Iya. dokter Mengenai OB. yang screening ya, sebetulnya tapi kan dalam setiap berapa tahun sekali baiknya kan memang kita ada Iya, cek ya. iya. Itu Setahun bisa sekali lah dijadiin, ya. itu Rutin ya. itu bisa dijadiin juga bahan evaluasi Iya, kan iya. dok, bahwa nih saya hasilnya semuanya bagus, Iya itu betul. bisa jadi. Tapi kan nggak semua orang aware terhadap iya. itu ya. Iya. Ada yang takut loh ngecek Oh. medical check up. Karena takut sama hasilnya, Iya, iya. ya kan. Iya, aduh betul. jelek nggak, aduh bagus Aduh, nggak, jadi banyak tuh deg-degan yang kayak sendiri. karena merasa Iya. pola hidupnya nggak bener, Mungkin, kalau mungkin. ambil darah Iya mungkin. tes takutnya hasilnya nggak bagus Atau gitu mungkin ya. takut memang ditusuk jarum kan Oh, ada iya. yang begitu kan macam-macam. Itu Kalau betul. Telena sendiri sebelum mulai HRT ada pemeriksaan yang diperiksain nggak? Nah itu karena memang saya setiap ulang tahun itu memberikan hadiah pada diri sendiri. Iya. Oh rajin Eh, dia. Mamogram, pap smear, USG payudara, dan screen itu Setiap tahun. darah. Terus kalau hasilnya bagus yang kayak yeay, Selamat gitu. ulang tahun. Happy birthday. Saya bertambah usia, Kian bertambah dan Kian kualitas hidupnya baik gitu. Iya. Karena memang itu kan harapannya gitu. Jadi ya memang tentunya untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik kita juga harus sadar diri akan kesehatan kita, rajin-rajin check up. Dan memang yang tadi sudah dibahas ya perimenopause nggak usah takut. Ini memang fase dalam kehidupan. Kalaupun kita sekarang sudah tahu, jadi lebih sadar. Seperti Lena bilang tadi ya, kita bisa lebih untuk berstrategi. Gitu, dan kita juga di sini hadir kami sahabat Kian justru untuk membantu sahabat Kian lainnya seperti itu, biar pokoknya Kian bertambah usia, Kian menikmati hidup dan kita Kian tumbuh bersama gitu ya. Jadi untuk tumbuh bersama makanya jangan lupa untuk follow IG kami di Sahabat Kian. Kalau ada topik-topik ataupun ada pertanyaan yang ingin kami bahas di sini silahkan ditulis di DM gitu ya. Atau kalau pada saat kita posting silahkan komen gitu ya. Nanti kita juga bisa saling sharing di komen kan. Karena biasanya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu kan. Tapi kalau misalkan mau konsultasi langsung dengan Dok Din, apakah lewat pertanyaan lewat Kian atau gimana Dok? Boleh, lewat Kian. Lewat Kian aja katanya ya. Sibuk lah maklum lah ya. Ibu satu ini sibuk gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lewat DM-nya Kian dan jangan lupa untuk Atau like. Instagramku juga boleh. Oke, Instagramnya apa nih Dok? Tanya Dok Din. Tanya Dok Din ya, @tanya-Dok Din silahkan di add. Dan tentunya harus wajib follow, like, and subscribe juga di YouTube Sahabat Kian ya. Jadi kita biar Kian tumbuh bersama, Kian lebih menikmati hidup dan Kian bisa hidup berkualitas di masa emas ini. Terima kasih banyak Dok Thank Din. you Ya. semuanya. Saya Leta, juga Dian dan Lena pamit undur diri dan kita jumpa lagi tentunya di episode Sahabat Kian yang lainnya. Sampai jumpa. Oke, jadi kalau setelah obrolan-obrolan tadi tuh sebenarnya ya yang namanya perimenopause atau fase ini tuh kita pasti semua akan mengalami ya Dok ya. Iya. Bukan untuk menakut-nakuti tapi justru kita ini supaya lebih sadar diri, lebih paham lagi sehingga kita ini bisa lebih berstrategi. Nah, Ya kan seperti Lena bilang tadi. betul. Nah, bicara soal strategi ya Dok ya, jadinya kapan waktu yang paling tepat ya untuk kita mulai bersiap untuk menghadapi fase perimenopause ini? Paling baik sih sebenarnya sebelum masuk masa perimeno ya. Kalau misalnya kita hitung-hitung mundur ya di 30-an awal harusnya dia Oke. udah mulai nabung otot. Iya, telat banget ya berarti.
aku sih yang telat Eh, banget. kayaknya semua sih, karena kan dulu kita Generasi olahraganya lebih kita kan, kardio, Iya. terus mulai olahraganya tuh mengikut sertakan ototnya Iya. gitu, membangun otot, kemudian memperhatikan masalah metaboliknya tuh maksudnya dari pemilihan makanan, Iya. jangan yang metabolik tuh berarti overweight gitu, lebih dijaga. Kemudian manajemen stres, mungkin anak sekarang udah lebih pinter ya untuk manajemen stres, karena kan mereka dikit-dikit mental health atau apa, justru itu sebenarnya positifnya mereka udah bisa udah To aware healing terhadap gitu. Kemudian pola tidur itu juga udah mulai harus diperbaiki memasuki 30-an sih sebenarnya, supaya nanti mereka kesininya tuh lebih gampang, karena perubahan hormon itu kan nggak mendadak ya, semua itu kan ada fasenya gitu. Jadi ketika mereka masuk fasenya, mereka tuh udah siap dengan badan yang sehat menurutku sih gitu. Iya. Oke. Jadi untuk yang punya adik mungkin atau mungkin punya seorang putri yang sekarang usianya 20-an menjelang 30-an, mungkin ada baiknya juga diajak ya untuk terus memantau Sahabat Kian, IG-nya @sahabatkian. Jadi nanti bisa juga DM ataupun juga komen pertanyaan atau mungkin mau sharing juga boleh, sehingga nanti bisa jadi pembelajaran buat Sahabat Kian yang lainnya gitu. Biar kita kian tumbuh bersama, kian mempunyai hidup yang lebih berkualitas kan Dok Din. Jadi kalau ada pertanyaan juga boleh loh ya, silakan buat Dok Din juga ke IG-nya kemana Dok? Boleh ketanya Dok Din. Tanya Dok Din. Tuh, IG-nya ya udah tanya Dok Din. Jadi silakan tanya, mau 1.100 pertanyaan juga nanti dijawab sama sama Dok Din, atau lewat Kian juga bisa. Plus YouTube-nya tentunya subscribe, follow juga ya @sahabatkian juga YouTube-nya, dan nanti episode yang versi panjangnya ada di situ, cuplikan-cuplikannya nanti tentunya ada di platform social media yang lainnya. Ya, @sahabatkian, saya Arleta Danisworo beserta Dian Purba dan juga Lena Budiman mengucapkan terima kasih banyak sudah bersama kami, dan tentunya terima kasih Dok Din. Terima kasih ya. Terima kasih Dok. Jangan kapok ya, pokoknya terus-terusan pasti akan kita selalu ajak dan undang, dan tentunya Anda Sahabat Kian, supaya kita bisa tumbuh bersama, Kian bertambah usia, Kian lebih menikmati hidup. Sampai jumpa.